Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 12, perkenalkan saya Atep Kurniawan SAP. Saya di sini mengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, untuk pertemuan pada hari ini masih daring ya, dan kita akan membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Baik, untuk yang pertama kita bahas yang A terlebih dahulu, yaitu makna hak dan kewajiban warga negara. Nah, makna hak dan kewajiban warga negara. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang hak terlebih dahulu ya. Yang pertama yaitu hak merupakan semua hal yang Anda peroleh atau dapatkan. Yang selanjutnya yaitu hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Yang selanjutnya adalah hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dan kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Nah, yang pertama yaitu hak secara umum ya. Kalian harus bisa membedakan di sini mana hak secara umum, mana hak asasi dan mana hak warga negara. Baik, untuk hak secara umum yaitu semua hal yang Anda peroleh atau Anda dapatkan. Hal tersebut dapat berbentuk kewarganegaraan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Setiap hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Dengan kata lain, hak baru bisa diperoleh apabila kewajiban sudah dilakukan. Contohnya yaitu seorang pegawai berhak mendapatkan upah apabila sudah melaksanakan tugas atau pekerjaannya yang dibebankan kepadanya. Nah, itu hak secara umum. Nah, untuk yang kedua yaitu hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia berbeda dari pengertian hak warga negara. Nah, untuk pengertian hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Nah, hak asasi sifatnya itu universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Nah, akan tetapi hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Nah, itu perbedaan-perbedaan dari hak ya. Nah, kalian harus mengetahui mana hak secara umum, mana hak asasi dan mana hak warga negara. Nah, selanjutnya yaitu hak warga negara Indonesia meliputi hak konstitusional dan hak hukum. Apa sih hak konstitusional ini? Nah, hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sedangkan hak-hak hukum timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan undang-undang di bawahnya. Nah, hak-hak warga negara dalam hak untuk mengeluarkan pendapat, nah itu sudah diatur oleh undang-undang dan pasal. Nah, warga negara Indonesia ya memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat. Nah, contohnya untuk mengeluarkan pendapat itu apa? Nah, hak untuk hidup, hak untuk pendidikan, dan hak yang lain-lainnya. Nah, yang selanjutnya ya itu sudah jelas ya, hak tentang konstitusional. Nah, selanjutnya yaitu kewajiban. Nah, di sini kewajiban ya. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga sebagaimana diatur dalam ketetapan perundang-undangan yang berlaku. Yang selanjutnya yaitu kewajiban asasi, merupakan kewajiban dasar setiap orang. Nah, kewajiban-kewajiban ini kalian harus paham ya. Kewajiban secara sederhana atau secara umum ya. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Namanya sebuah kewajiban, kita sudah dikasih kewajiban,
bahwasanya kita harus bisa bertanggung jawab. Nah, itu dari kewajiban-kewajiban ya. Nah, kewajiban asasi ini merupakan kewajiban dasar setiap orang. Ya, dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Nah, sementara itu kewajiban warga negara dibatasi status kewarganegaraan seseorang. Nah, akan tetapi konsep kewajiban warga negara memiliki cakupan yang lebih luas. Nah, karena meliputi kewajiban asasi. Nah, contohnya di Indonesia menghormati hak hidup merupakan kewajiban setiap orang terlepas apakah ia warga negara Indonesia atau bukan. Nah, adapun kewajiban bela negara, nah itu hanya merupakan kewajiban warga negara Indonesia, sementara warga negara asing tidak diperkenankan kewajiban tersebut. Nah, itu ya tentang kewajiban-kewajiban. Nah, selanjutnya yaitu hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Nah, hak dan kewajiban ini sangat berkaitan ya, saling berkaitan. Kenapa? Karena keduanya memiliki hubungan yang kausalitas ya, yang memiliki hubungan yang kausalitas atau hubungan sebab akibat. Nah, seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya dipenuhi. Nah, contohnya apa? Seseorang pekerja mendapatkan upah setelah melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Nah, selain itu juga hak didapatkan seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Contohnya, seseorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu. Nah, sebagai salah satu akibat dari dipenuhinya kewajiban oleh guru, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Ya, untuk itu yang selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara tidak dapat dipisahkan. Nah, hak dan kewajiban ini harus bisa berdampingan ya, harus bisa berdampingan. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak dan begitupun sebaliknya ya. Akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Nah, contohnya setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, meski menjadi hak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Nah, hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, apabila keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Itu ya tentang hak dan kewajiban. Nah, mungkin pembahasan untuk pertemuan yang pertama ini cukup sampai sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Nun wal kulami maskurun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.